Jangan lupa like, comment, and di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya. Semoga di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Lala Asfihatul Latifah, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, semester 5D. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang mana materi ini adalah salah satu tugas UTS pada mata kuliah Masailul Fiqh. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan memaparkan sebuah materi yaitu yang berjudul perkawinan lelaki muslim dengan perempuan non muslim, yang mana kita ketahui bahwa hukum nikah itu adalah salah satu sunnah Rasul, yang mana dengan melaksanakan nikah itu adalah salah satu ibadah. Sebelum kepada materi pokok yaitu pernikahan lelaki muslim dengan non muslim, kita harus ketahui terlebih dahulu tentang definisi nikah. Nikah secara etimologis, kata nikah berasal dari nakaha yankihu nikahan, yang berarti adamu atau berhimpun, al-jamu atau berkumpul, al-wat'u hubungan kelamin, dan al-aqlu perjanjian. Yang mana dalam artian kita bisa disebut nikah jika kita berkumpul dengan teman-teman, itu termasuk nikah. Tapi nikah di situ nikah secara etimologis. Selanjutnya, definisi nikah secara terminologis. Secara terminologis, nikah didefinisikan aqdun yatadammanu ibahatul wad'i bilafdin nikahi aw litazwiji. Sekali lagi, aqdun yatadammanu ibahatul wad'i bilafdin nikahi aw tazwiji, yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata nakaha atau zawaja. Nah, itu definisi nikah menurut terminologis. Berdasarkan definisi tersebut yang barusan saya paparkan, ada 3 kata kunci. Pertama, aqdun yatadammanu dan an-nikahu. Kata aqdun untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa nikah. Pernikahan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-mata hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sementara penggunaan ungkapan yatadammanu ibahatul wad'i mengandung maksud
membolehkan hubungan kelamin karena pada dasarnya hubungan pria dan wanita adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara syar'i atau hukum syara. Hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin secara syar'i yaitu dengan adanya akad nikah. Adapun yang dimaksud bilafzi an-nikahi au tazwiji adalah bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara pria dan wanita itu harus menggunakan kata nakaha atau zawaja. Akad atau perjanjian tersebut keabsahannya sangat terkait dengan ketentuan syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam. Adapun syarat dan rukun nikah menurut syariat Islam yaitu Islam memposisikan pernikahan sebagai salah satu ibadah, maka persyaratan dan rukun pernikahan diperlukan. Kenapa? Agar tujuan dari disyariatkannya dapat tercapai. Dari pernikahan tersebut, Allah menciptakan sebagai aturan khusus, di mana aturan tersebut adalah sebuah prosedur dalam pernikahan. Aturan tersebut tiada lain adalah rukun nikah, yang mana rukun nikah itu ada 5. Apa saja rukun nikah yang 5? 1. Pengantin laki-laki atau calon pengantin laki-laki. Kedua, pengantin perempuan atau calon pengantin perempuan, calon istri. Yang ketiga yaitu wali. Nah, wali di sini dari pihak perempuan. Untuk poin keempat yaitu 2 orang saksi. 2 orang saksi ini yaitu yang pertama saksi dari calon pengantin pria, yang kedua saksi dari calon pengantin wanita. Dan untuk saksi ini tidak sembarang orang, ada ketentuan-ketentuan di mana yang menjadi saksi itu ada syarat-syaratnya juga. Tidak sembarang orang bisa menjadi saksi dalam pernikahan. Untuk kelima, rukun nikah kelima yaitu ijab dan qabul. Ijab dari orang tua calon pengantin wanita dan qabul dari calon pengantin pria. Nah, itu rukun nikah yang 5. Yang pertama ada mempelai pria atau laki-laki, yang kedua mempelai wanita atau perempuan, yang ketiga wali dari pihak perempuan, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Nah, agar pernikahan diakui secara hukum dan sah, hukum Islam dan sah menurut Islam, unsur-unsur di atas harus terpenuhi. Yang tadi jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan mengenai saksi yang adil. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain. Nah, syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah salah satunya apa? Kehadiran seorang saksi, bahwa saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan. Dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pasal 26 bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad dilangsungkan. Jadi, kehadiran saksi pada waktu akad pernikahan itu sangatlah penting karena saksi menjadi salah satu rukun pernikahan. Disebutkan di atas tadi bahwa saksi itu harus orang adil dan tidak sembarangan bisa menjadi saksi pernikahan.
Nah, baik, untuk poin ketiga. Nah, ini poin yang tadi dijadikan judul besar, yaitu bagaimana hukum perkawinan lelaki muslim dengan perempuan non-muslim. Setelah kita mengetahui tentang definisi nikah dan rukun nikah, nah materi pokok dalam pembahasan ini adalah hukum perkawinan lelaki muslim dengan perempuan muslim. Yang mana dalam hukum perkawinan lelaki muslim dan perkawinan non-muslim ini ada beberapa pendapat, yang mana dari pendapat ini ada yang sah dan juga ada yang tidak sah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Perlu dibedakan dalam pernikahan beda agama ini antara pernikahan lelaki muslim dengan wanita non-muslim dan pernikahan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim. Ada 3. Yang pertama, wanita muslimah tidak boleh menikahi lelaki non-muslim. Kenapa? Seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim, baik itu Yahudi atau Nasrani ataupun selain mereka. Bahkan pernikahan tersebut tidak sah dalam pandangan syariat Islam, dan jika melakukan hubungan intim teranggap sebagai zina, sebagaimana firman Allah yang artinya, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Dan juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La hunna hillul lahum wa la hum yuhilluna lahun. Tidaklah mereka wanita mukminah halal bagi lelaki musyrik, dan lelaki musyrik halal bagi wanita mukmin. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Baik, untuk poin kedua, yaitu lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita non-muslim selain ahlul kitab. Nah, wanita non-muslim selain ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yaitu yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, ateis, dan lainnya, tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Jadi pada poin kedua ini, yaitu lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita muslim, wanita non-muslim selain ahlul kitab. Yang disebut ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasrani. Selain itu tidak boleh. Berarti yang selain beragama Yahudi Nasrani tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Jadi lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita non-muslim selain Yahudi dan Nasrani, sebagaimana firman Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Yang artinya, tidak boleh menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Dan sungguh budak-budak wanita yang beriman lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka mengagumkan. Atau bisa dikatakan mengagumkan itu lebih cantik. Al-Baqarah ayat 202. Baik, untuk poin ketiga, yaitu lelaki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Berbeda lagi dengan pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab atau Yahudi Nasrani. Maka ini sah atau dibolehkan dengan
firman Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan, yang artinya dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Ini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 5. Nah, jadi pernikahan lelaki muslim dengan wanita non-muslim ahli kitab diperbolehkan atau sah dengan ketentuan atau dengan alasan ada yang sudah dijelaskan barusan dalam surah Al-Maidah ayat 5. Baik, pemaparan tentang materi pernikahan lelaki muslim dengan non-muslim sudah saya sampaikan, yang mana kesimpulan dari materi ini adalah menikahi wanita non-muslim atau pernikahan lelaki muslim dengan wanita non-muslim ada beberapa pendapat yang barusan sudah dipaparkan. Ada yang membolehkan atau mengesahkan dengan alasan tertentu, dan ada juga yang tidak membolehkan atau tidak sah dengan alasan tertentu juga. Semoga pemaparan dari saya bermanfaat khususnya untuk saya sendiri. Mohon maaf apabila dalam pemaparan materi banyak kesalahan, dan semoga bermanfaat juga untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.